Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengklik video ini dan sudah menonton sampai selesai. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rida Ristiana yang telah memberikan tugas pembuatan video pembelajaran ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama ada Risma Moli Rahayu, Nilta Rizkia, Nova Mulyaningsi, Vivi Andriani, Sunarya Nurpriningrat, Grisel Nabila, Lisa Tiaji, dan saya sendiri Wikal Musbilito. Di sini kelompok kami akan membahas materi yang berjudul Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 26. Pada judul ini terdapat beberapa pembahasan yang akan kami bahas, yaitu berjumlah 8 pembahasan. Yang pertama, memahami siapa saja pemotong PPh Pasal 26. Yang kedua, memahami objek dan tarif pemotong PPh Pasal 26. Yang ketiga, mencermati royalti dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebagai objek PPh Pasal 26. Yang keempat, mencermati imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, memanfaatkan klausul tax treaty atau P3B. Yang keenam, mencermati istilah beneficial owner di dalam P3B. Yang ketujuh, menentukan saat pemotong PPh Pasal 26. Yang kedelapan, membuat kode unik pada deskripsi jurnal transaksi. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang akan membahas pembahasan pertama tentang memahami siapa saja pemotong PPh Pasal 26. Di sini materi pertama mengenai siapa saja pemotong PPh Pasal 26. Sebelum kita membahas terkait siapa saja pemotong PPh Pasal 26, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pajak penghasilan Pasal 26. Jadi, pajak penghasilan atau PPh Pasal 26 ini merupakan pajak yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri atau WPLN selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Nah, lalu siapa saja pemotong PPh Pasal 26 ini? Nah, untuk pemotong pajak penghasilan Pasal 26 ini meliputi badan pemerintah. Yang kedua ini ada subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga penyelenggara kegiatan. Yang keempat ini ada bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kelima ini ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian pemotongan PPh dilakukan sesuai dengan pasal 15 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, yaitu pada akhir bulan yang pertama dibayarkannya penghasilan, yang kedua disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, berlaku hanya untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas dividen, atau yang ketiga jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu, berlaku untuk bunga dan sewa, sedangkan saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian, atau faktur yang berlaku untuk royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya. Lalu materi yang kedua ini mengenai objek dan tarif pemotong PPh Pasal 26. Di sini bisa kalian lihat ada tabel mengenai objek pemotongan PPh Pasal 26 secara ringkas yang bisa kalian lihat dari nomor 1 yaitu dividen sampai dengan nomor 8 yaitu keuntungan karena pembebasan utang. Dikenakan tarif PPh sebesar 20% dikali jumlah bruto. Masih dengan materi yang sama, lalu di nomor 9
mengenai penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang dikenakan tarif PPh sebesar 20% dikalikan dengan 25% dikalikan dengan harga jual. Lalu yang ke-10 terkait premi asuransi. Yang pertama yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi di luar negeri dikenakan tarif sebesar 20% dikali 50% dikalikan dengan premi yang dibayarkan. Lalu yang kedua, premi yang dibayarkan perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri sebesar 20% dikali 10% dikalikan dengan premi yang dibayarkan. Lalu yang ketiga, premi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri dikenakan tarif sebesar 20% dikali 5% dikalikan dengan premi yang dibayarkan. Lalu yang ke-11 yaitu mengenai penghasilan dan penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C Undang-Undang Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK03/2008 dikenakan tarif sebesar 20% dikali 25% dikalikan dengan harga jual. Dan yang terakhir yaitu penghasilan kena pajak atau PHKP sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam hal penghasilan tersebut tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Ketentuan selanjutnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK03/tahun 2008. Dikenakan tarif PPh-nya itu sebesar 20% dikalikan dengan dalam kurung penghasilan kena pajaknya ini harus dikurangi dengan PPh badan atau bentuk usaha tetap. Selanjutnya yaitu royalti dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebagai objek PPh pasal 26. Di sini terdapat tabel perbandingan pengertian sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan royalti. Istilah pertama itu royalti, yang dimana royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas yang pertama yaitu penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industri atau hak serupa lainnya. Yang kedua yaitu penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau hak ilmiah. Yang ketiga yaitu pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial. Yang keempat yaitu pemberian bantuan, tambahan atau perlengkapan sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, yang dimana berupa penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau suara atau keduanya yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, siaran optik, atau teknologi yang serupa. Yang kedua yaitu penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan atau dipancarkan melalui satelit, kabel, siaran optik atau teknologi yang serupa. Selanjutnya yaitu penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi. Yang kelima yaitu penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup atau motion picture film atau pila video untuk siaran televisi atau pita suara untuk siaran radio. Yang keenam yaitu pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas pada pasal 6 ayat 1 huruf H UU PPh. Istilah yang kedua yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
yang dimana penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Terdapat pada Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE/35-PJ/210. Materi selanjutnya yaitu imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Isu pemotongan PPh pasal 26 sering terjadi pada saat transaksi jasa, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak luar negeri, di mana dalam hal penerimaan imbalan bersedia dipotong pajak sebesar 20% dan isu terkait pajaknya selesai. Akan tetapi, jika penerima imbalan tidak bersedia dipotong pajak, pemberi imbalan berkewajiban memotong PPh yang memanfaatkan isi tax treaty. Sebelum pemberi imbalan dipotong pajak, pemberi imbalan harus menjawab beberapa pertanyaan sederhana secara lebih rinci. Misalnya pada PTX Jakarta melakukan pembayaran ke vendor PTA Ltd yang berlokasi di Singapura. Nah, berikut beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan. Yang pertama yaitu apakah vendor PTA Ltd tersebut memberikan jasa atau barang? Pertanyaan kedua yaitu apakah pemberian jasanya dilakukan di Indonesia atau di Singapura? Pertanyaan ketiga yaitu jika seluruh pemberian jasanya dilakukan di Singapura, bukti apa yang mendukung? Pertanyaan terakhir yaitu jika sebagian dilakukan di Indonesia, beberapa lama pengerjaannya dan berapa orang dari vendor PTA Ltd. Selanjutnya, pembahasan yang kelima yaitu Klausul Tax Treaty atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Memanfaatkan Klausul Tax Treaty. Tax Treaty merupakan perjanjian pembagian hak perpajakan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penggandaan pajak berganda. Jika terpaksa membayar penghasilan selaku pemotong PPh harus menanggung pajak. Pemotong harus dapat memanfaatkan isi P3B yang mengatur hak pemajakan atas beberapa jenis penghasilan. Setiap penghasilan yang menjadi objek PPh 26 harus dikaitkan dengan jenis penghasilan yang diatur dalam setiap P3B. Di dalam P3B diatur hak pemajakan sebagai berikut. 1. Hak pemajakan ada di negara sumber. 2. Hak pemajakan ada di negara domisili. 3. Hak pemajakan ada di negara sumber dan negara domisili. Sehingga biasanya ada tarif tertentu yang disepakati. Jadi, tidak setiap jenis penghasilan di P3B diatur tarif pajaknya. Jika hak pemajakan ada di negara sumber, dan misalnya di Indonesia menjadi negara sumber, otomatis pengenaan pajaknya mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bila hak pemajakan ada di negara domisili, pemotong kedua negara, pemotong PPh di Indonesia harus mengacu pada tarif yang ada di P3B. Selanjutnya mengenai latar belakang P3B. Sepanjang abad ke-20, muncul tax treaty yang didasarkan pada asumsi bahwa negara-negara memerlukan suatu instrumen legal yang disepakati bersama untuk mengkoordinasikan praktik pemajakan dan juga meminimalkan tumpang tindih serta pengaruh negatif perpajakan pada aktivitas ekonomi lintas negara. Tax treaty atau double taxation treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda muncul karena adanya benturan yurisdiksi perpajakan antar negara-negara yang punya modal capital exporting country dan negara yang membutuhkan modal capital exporting country.
Pada gambar 12.1 ini merupakan latar belakang P3B. Capital Exporting Country dan Capital Importing Country ini memiliki hubungan ekonomi yang tidak terlepas dari aspek pajak. Karena memiliki aspek pajak ini membuat sistem taxation system untuk menghindari tax evasion atau tidak adanya pajak antar kedua negara atau double taxation dikenakan di dua negara yang akhirnya dibentuk suatu peraturan yang dinamakan tax treaty. Bahasan selanjutnya mengenai pengertian dan tujuan P3B. Menurut Suratman, tahun 2000, P3B merupakan rekonsiliasi dari dua undang-undang pajak yang berbeda dalam rangka membagi hak pemajakan. Rekonsiliasi tersebut diperlukan untuk menghindarkan pengenaan pajak berganda yang disebabkan oleh konflik dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan dua negara. Adapun tujuan utama P3B adalah mencegah pengenaan pajak berganda dan untuk mengkoordinasikan praktek pemajakan pada aktivitas ekonomi lintas negara, serta memberikan kepastian hukum dan mencegah penggelapan pajak. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai model P3B. Dalam proses pembahasan P3B, masing-masing negara akan mengajukan model P3B-nya sendiri-sendiri, di mana jika di Indonesia bernama model P3B Indonesia. Secara umum, di dunia ini ada dua model P3B, yaitu yang pertama Organization for Economic Cooperation and Development Model atau OECD model, dan yang kedua yaitu United Nations Model atau UN model. Kedua model tersebut dianggap sebagai praktik P3B terbaik yang pernah ada, sehingga model P3B ini menjadi acuan untuk semua negara membuat model P3B-nya sendiri-sendiri. Pengaruh OECD model pada struktur dan klausul-klausul P3B secara bilateral meningkat selama ini, sehingga mempengaruhi juga negara non-anggota OECD. Sementara itu, untuk pengaruh United Nations model secara gradual mengalami penurunan. OECD model sendiri dibuat berdasarkan perspektif atau kepentingan negara-negara maju, dan United Nations model dibuat berdasarkan perspektif atau kepentingan negara-negara berkembang. Model P3B Indonesia merupakan modifikasi dari UN model. Secara umum, kecuali pada bab-bab tertentu, model P3B Indonesia banyak bersesuaian dengan UN model. Namun, dalam realisasinya, isi P3B Indonesia tidak selalu sama dengan model Indonesia, atau bahkan berbeda juga dengan UN model atau OECD model. Hasil akhir dari P3B Indonesia dengan negara lain tergantung dari proses negosiasinya. Nah, untuk melihat perbandingannya, di sini ada tabel perbandingan isi P3B menurut OECD model dan UN model, di mana pada bab pertama yaitu tentang scope of the convention, menjelaskan tentang klausul ruang lingkup meliputi subjek pajak, yaitu orang pribadi dan badan, klausul ruang lingkup objek pajak yang meliputi penghasilan dan modal, dan di bab kedua yaitu bab definition, di mana ini menjelaskan pengertian umum dan istilah, pengertian penduduk, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya di bab taxation of income, menjelaskan klausul tentang penghasilan dari harta tak gerak dipajaki di negara sumber tempat properti tersebut berkedudukan. Lalu yang kedua mengenai klausul penghasilan laba usaha dipajaki di negara domisili, kecuali ada BUT di negara sumber. Yang ketiga yaitu klausul tentang penghasilan dari pengoperasian pesawat dan kapal dalam jalur internasional dipajaki di negara domisili. Khusus kawasan ASEAN pemajakannya di negara sumber dengan tarif khusus. Lalu yang terakhir yaitu klausul tentang hubungan istimewa. Selanjutnya, kedudukan P3B dalam Peraturan Perundang-undangan Domestik Indonesia. Kedudukan P3B di suatu negara tergantung pada sistem perundang-undangan negara tersebut. Di Indonesia sendiri, berdasarkan sistem perundang-undangan yang dianut, P3B diperlakukan sebagai lex specialis terhadap undang-undang domestik. Karena itu, apabila ada pertentangan antara undang-undang domestik Indonesia dengan P3B, aturan-aturan yang ada dalam P3B akan didahulukan. Nah, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 32A Undang-Undang PPH tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain
dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Kewenangan pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain. Untuk itu, diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus atau lex specialis dan mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara. Untuk pengesahan P3B, pemerintah mengacu pada Undang-Undang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, di mana pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Perjanjian Internasional diantaranya menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional tidak dapat dilakukan dengan undang-undang tapi melalui keputusan Presiden. Hal ini terjadi karena perjanjian yang akan disahkan mensyaratkan adanya pengesahan sebelum mulainya berlakunya perjanjian, tapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Selanjutnya, cara memanfaatkan klausul P3B. Dirjen Pajak menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 61/PJ/2009 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24/PJ/2010 yang mengatur tata cara penerapan P3B, di mana peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Nah, pedoman terkait pemotongan atau pemungut PPh pasal 26 dalam ketentuan yang diatur P3B. Yang pertama, penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Yang kedua, persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipatuhi. Dan yang ketiga, tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B. Untuk poin yang kedua dan ketiga di atas, dirinci lagi dalam tabel persyaratan penggunaan klausul P3B. Nah, berikut merupakan persyaratan mengenai penggunaan klausul P3B. Di sini yang pertama, cakupannya terdapat persyaratan administratif yang berkaitan dengan pengisian form DGT. Kemudian yang kedua, indikasi penyalahgunaan P3B yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang dilakukan. Dan yang ketiga, cakupannya meliputi persyaratan non penyalahgunaan P3B. Nah, selanjutnya yaitu beneficial owner dalam tax treaty. Jadi dengan mengacu pada pasal 26 ayat 1A UU PPh, pemotong PPh pasal 26 itu perlu mencermati negara atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia dan menerima penghasilan dari Indonesia. Nah, hal yang perlu dicermati adalah negara domisili wajib pajak luar negeri tersebut harus merupakan negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut. Jadi sebelum Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 berlaku, Dirjen Pajak telah menegaskan pengertian dari beneficial owner melalui Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE/04-PJ.34/25. Jadi pengertian beneficial owner ini adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan atau royalti baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut. Nah, lalu selanjutnya Dirjen Pajak melalui peraturannya juga menegaskan kembali cakupan beneficial owner dalam peraturan Dirjen Pajak nomor 62/PJ/2009 dan peraturan Dirjen Pajak nomor 25/PJ/2010 yang dimaksud dengan beneficial owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan adalah penerima penghasilan. Yang pertama yaitu bertindak sebagai agen. Jadi yaitu orang atau badan yang tidak bertindak sebagai perantara dan melakukan tindakan untuk dan atau atas nama pihak lain. Lalu yang kedua yaitu bertindak tidak sebagai nomina. Nah, jadi orang atau badan yang secara hukum memiliki suatu harta atau penghasilan untuk kepentingan berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta dan atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan. Lalu yang terakhir yaitu bukan perusahaan konduit.
Jadi perusahaan yang memperoleh manfaat dari suatu P3B ini sehubungan dengan penghasilan yang timbul di negara lain. Nah, sementara manfaat ekonomi dari penghasilan tersebut dimiliki oleh orang-orang di negara lain yang tidak akan dapat memperoleh hak pemanfaatan P3B apabila penghasilan tersebut diterima langsung. Jadi sebenarnya istilah beneficial owner ini pertama kali diperkenalkan dalam SE/04-PJ.34-25. Nah, latar belakangnya ini yaitu karena masih adanya persepsi yang berbeda, yaitu seolah-olah wajib pajak luar negeri yang menunjukkan surat keterangan domisili dari suatu negara yang mempunyai P3B yang paripurna dengan Indonesia. Maka, wajib pajak tersebut secara langsung dapat menikmati fasilitas penurunan tarif. Nah, sementara menurut P3B yang bersangkutan, wajib pajak dalam negeri dari negara mitra perjanjian dapat menikmati pengurangan tarif apabila wajib pajak tersebut adalah beneficial owner dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti. Jadi, jika terdapat pihak-pihak lain yang bukan merupakan beneficial owner dan menerima pembayaran dividen, bunga, dan atau royalti yang bersumber dari Indonesia, maka pihak yang membayarkan dividen, bunga, dan atau royalti tersebut diwajibkan melakukan pemotongan PPh pasal 26 sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dengan tarif 20% dari jumlah bruto yang dibayarkan. Ini berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE/PJ.34-2005. Materi selanjutnya yaitu syarat pemotongan PPh pasal 26. Ketentuan dalam menentukan pemotongan PPh pasal 26 ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Pemotongan PPh dilakukan sesuai dengan pasal 15 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, yaitu pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan, serta jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, di mana ini tergantung pada peristiwa yang terjadi lebih dahulu. Saat disediakan untuk dibayarkan berlakunya hanya untuk pemotongan PPh pasal 26 atas dividen, hal ini terlihat dalam penjelasan pasal 15 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan saat disediakan untuk dibayarkan ini adalah untuk perusahaan yang go public pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen. Pemotongan PPh pasal 26 atas dividen ini baru dapat dilakukan setelah para pemegang. Sedangkan pada perusahaan yang tidak go public, ini saat dibukukan sebagai utang dividen yang dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen yang diumumkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Apabila perusahaan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara, PPh pasal 26 terutang pada saat diumumkan ini dalam RUPS ini sesuai dengan anggaran dasar perseroan bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu kode etik pada deskripsi jurnal transaksi. Untuk kode etik pada jurnal transaksi ini ditandai dengan pagar 26 yang dilingkari dengan lingkaran hitam. Nah, sungguh sangat menarik bukan pembahasan yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Jadi, untuk teman-teman yang suka video ini, boleh langsung di-like. Jika ada kritik dan saran, langsung saja ditulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih, dadah.